Yang keempat, kalau sudah berkumpul kita dengan jutaan umat Islam di Makkah, di Madinah, tidak usah usil dengan amalan orang lain. Sebenarnya tidak cuma di sana, di sini pun seharusnya kita begitu. Tapi akan lebih real kalau kita lihat di sana. Kenapa? Akan macam-macam tingkah orang yang sholat itu. Ada yang sholat selesai takbir, tangannya berlenggang-lenggang saja. Ada yang sholat, malah saya pernah lihat sholat sambil gendong anak. Ada pula saya saksikan di sebelah saya betul. Dia bawa sebotol air zam-zam, dia sholat. Botol zam-zam ditaruh di sampingnya. Waktu dia lagi ruku, botolnya ketendang orang, menggelinding ke depan. Sambil ruku dia samperin tuh botol. Dia ambil, dia taruh lagi di sampingnya, dia terusin sholatnya. Apa lalu kita harus mencak-mencak sampean sholat begitu? Tidak betul. Kembalikan saja kepada ajaran Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengerjakan amalan yang kami yakini benarnya. Tuhan pun persilakan mengamalkan amalan yang Tuhan yakini benarnya. Tidak usah usil dengan amalan orang. Ini juga seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan di sini. So apa? Maaf. Dalam proses perkembangan Islam di Indonesia, dia tidak pernah sunyi dari orang yang tidak senang melihat dia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Orang yang tidak senang tentu berusaha bagaimana memporak-porandakan Islam ini. Menghantam Islam terang-terangan jelas tidak mungkin dan tidak berani. Kenapa? Bagaimanapun kondisinya umat Islam, bagaimanapun bodohnya umat Islam, ada satu hal yang positif. Apa itu? Fanatisme agama. Dia masih sanggup ngomong, mas, gua emang kagak sembahyang, tapi agama gua lo acak-acak, gua bacok. Dari segi fanatisme positif itu positif. Maka orang pun lalu tidak berani menghantam Islam dengan membuka front secara terbuka. Mau menghantam Islam, mereka belajar dari Van der Plas, dari Slokor, Gronya, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Kalau perlu pakai peci, perlu pakai sorban, nggak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Bikinin kalau perlu merek Islam, yang mereknya Islam, tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Lihatlah Islam sejati, Islam murni, paling akhir Islam jamaah, lebih akhir lagi Islam ingkar sunnah. Mereknya Islam. Tapi ini kalau sudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia, kan sudah mulai menimbulkan benih kekacauan. Kalau cara ini dirasakan tidak berhasil, diputar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Satu pakai usolih, satu tidak, bisa RT. Satu kunut, satu tidak, bisa kampung. Satu Jumat azan sekali, satu dua kali, bikin masjid lagi. Bukankah akan lebih baik mencari titik persamaan daripada sekedar memperbesar pola perbedaan? Apalagi kalau perbedaan itu menyangkut hal yang tidak prinsip, furu'iyah. Sehingga saya kalau ditanya orang, jawaban saya paling enak. Ustaz, kalau semua pakai ulut nggak? Kalau saya pakai. Yang tidak pakai bagaimana? Yang tidak pakai, kata yang tidak pakai. Kata yang tidak pakai. Jadi pakai kulut betul, karena saya pakai kulut. Tidak pakai kulut juga betul, kata yang tidak pakai kulut. Nah, kalau yang kulut betul, yang tidak kulut betul, lalu yang salah yang mana Ustaz? Yang salah iya, yang subuh nggak semayang. Daripada ribut kita mempertengkarkan kulit, kan lebih baik membicarakan bagaimana teman-teman kita yang belum subuh supaya sholat subuh. Proyek garapannya ada, sasarannya jelas. Hal-hal yang menyangkut khilafiyah semacam ini sampai kiamat tidak akan pernah selesai.
sebaiknya memang tidak usah usil dengan amalan orang. Dan ini dicontohkan benar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita lihatlah mereka yang sholat dengan tingkah macam-macam, dengan pola macam-macam. Apa lalu kita harus ngotot mempertahankan cara ini tidak betul? Oh, terlalu riskan. Jadi bapak, saudara, ibu yang nanti di sana melihat pengalaman macam-macam, tidak usah usil dengan amalan orang. Mari kita amalkan apa yang kita yakini benarnya. Yang kelima, pesan saya kepada jamaah haji, ibadah haji itu ibadah yang berat. Oleh karena itu, orang melaksanakan haji itu harus bawa sabar yang sebanyak-banyaknya. Sabar yang tidak ada batasnya. Banyak kasus terjadi karena kurangnya kesabaran. Kadang-kadang sepasang suami istri, dia mau tawaf, kata suaminya, "Bu, saya mau bikin tawaf sunnah, kau tunggu saja di tiang sebelah sini, jangan kemana-mana." Istrinya setia nunggu di tiang itu. Padahal semua tiang di Masjidil Haram bentuknya hampir sama. Si suami pun tawaf berputar mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf berputar, pada akhirnya selesai tawaf, istrinya ditaruh di tiang sebelah sini, dia cari di tiang sebelah sana. Mutar-mutar tidak ketemu. Setelah ketemu capek, muka sudah merah, keringat bersisiran, marah setengah mati si suami. "Kau sudah saya bilang jangan jalan kemana-mana, masih jalan juga." Padahal istrinya mah nggak kemana-mana, dia yang keliru arah. Kadang karena air, kadang karena makanan. Hal-hal yang sedikit menyebabkan kita peka, mudah sekali dengan watak marah. Dikala berpakaian ihram, sabar meninggalkan hal-hal yang menjadi pantangannya. Saya tidak bicarakan soal manasik, tata tertib pelaksanaan ibadah haji, karena manasik itu kalau diteorikan kelihatannya sulit, tapi kalau dipraktekkan nyatanya akan mudah. Saudara hadirin yang saya hormati, sabar itu kan tempatnya 3. Pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah. Sabar dalam taat apa? Misalnya puasa, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik kerongkongan, kalau maghrib belum berbunyi jangan sentuh makanan. Sabar dalam taat. Begitu juga kita ketika terbungkus pakaian ihram, tidak boleh bercukur, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh membunuh binatang. Sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Umpamanya, kita tadinya penggemar minuman keras, taubat, meninggalkan minuman keras, itu pun perlu kesabaran. Perlu apa? Orang macam-macam. Dia tahu kita bekas peminum, diledeklah kita. Yuk minum yuk. Alah, sekarang aja. Kemarin kan lo yang sukongin. Yang kemarin memerlukan kesabaran. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah, kesulitan. Apa konsepsi sabar yang hakiki dalam Islam? Sabar yang dijelaskan dalam Al-Quran ialah allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang apabila terkena suatu musibah kembali kepada prinsip dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma pengucapannya tapi penghayatannya. Kalau suatu saat kita terkena musibah, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatan kepada kalimat itu. Misalnya apa? Kalau suatu saat kita kehilangan harta, kembali kepada inna lillah. Dulu pun ketika saya hadir ke alam ini, saya tidak bawa harta. Kalau sekarang hilang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Kalau suatu saat kita harus melepaskan pangkat dan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsep innalillah. Dulu pun ketika lahir ke alam ini tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kita kadang-kadang dapat musibah, ditinggal mati, sedih, innalillahinya tidak mau berhenti dari mulutnya, tapi nangisnya pun juga tidak mau berhenti juga. Penghayatan kepada kalimat itu yang berkurang. Jadi, jikalau sadarlah kita dari Allah kembali kepada Allah, dalam kata kita ini termasuk pangkat, jabatan, harta, semua yang kita miliki, dari Allah berasal kepada Allah juga dia kembali. Artinya sudah punya satu fondasi menghadapi musibah. Sebab beratnya suatu pukulan akan terasa agak ringan kalau kita sudah siap, ketimbang kita tidak siap, walaupun bobot pukulannya sama. Karena itu melaksanakan ibadah haji harus dilantar belakangi dengan kesabaran yang hampir tidak ada batasnya. Inilah pesan saya. Kemudian kesan-kesan yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji, saudara. Pertama, dengan melaksanakan ibadah haji itu kita akan melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Melihat tempat di mana Rasulullah dilahirkan, melihat tempat di mana wahyu pertama kali diturunkan, melihat tempat medan terjadinya perang Badar, perang Uhud. Dari menyaksikan langsung tempat timbulnya agama, timbul at-tamalluk ad-diniyah, rasa memiliki agama, sense of belonging, rasa kecintaan kepada agama dengan mengadakan analogi dan perbandingan. Ya Allah, para sahabat dulu, karena iman yang dijaga, karena agama yang dibela, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah 450 kilo lebih, menempuh perjalanan gurun pasir yang gersang dan tandus. Zaman itu kendaraan paling deek onta. Untuk menegakkan akidah, melaksanakan syariat, mereka harus perang. Kita ini melaksanakan agama ibarat nasi mas tinggal nyuap. Rasul, para sahabat, generasi kemudian yang berjuang dengan untayan air mata, cucuran keringat, bahkan aliran darah. Apakah nasi yang tinggal nyuap ini masih harus tumpah ke tanah? Alangkah sayangnya melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Ada rasa kebanggaan, ada rasa tanggung jawab. Yang kedua kesan saya, orang bilang ibadah haji itu katanya Kongres Umat Islam Internasional. Kita sudah melihat Islam dalam skala yang makro, dalam bentuk nuansa pandangan yang luas. Apa artinya ini? Artinya seorang muslim itu tidak boleh bermental seperti katak di kolong tempurung, merasa diri paling besar karena tidak pernah kemana-mana. Tapi dilihat Islam dalam kancah internasional, sejak dari warna kulit sampai kepada bahasa, sampai kepada bentuk manusia, macam-macam berkumpul. Tapi apa? Dibungkus dengan pakaian yang sama, membaca bacaan yang sama, melaksanakan ibadah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, membaca bacaan yang sama. Dan sekian persamaan timbul ikatan spiritual bahwa muslim bersaudara, bahwa Islam ini luas. Bukankah sering terjadi kadang-kadang orang melihat Islam seperti orang buta melihat gajah? Frame of reference, kacamata pandangan yang dia gunakan titik. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Kata orang buta pertama, lapor, gajah tipis lebar kayak kipas. Kenapa? Karena yang dia pegang cuma kupingnya. Orang buta kedua tentu ngotot, salah. Yang betul saya gajah gede tinggi kayak pohon kelapa. Sebab yang dia pegang kakinya.
Orang buka ketiga ngotot, dua-duanya salah Pak. Yang paling betul mah saya. Kalau gajah mah Pak, kecil panjang kayak ular. Sebab yang dia pegang ekornya. Salahkah mereka? Tidak salah, cuma datanya kurang lengkap. Bahwa gajah macam kipas betul telinganya, bahwa gajah macam ular betul ekornya, tapi gajah secara total adalah gajah yang bukan kipas, bukan ular, bukan pula pohon kelapa. Ini yang fisik dan tidak menjadi, kadang-kadang baru kenal kucing gajah, kemana-mana sudah pidato. Saudara gajah tipis lebar kayak kipas. Diundang lagi ke tempat sebelah sana, begitu lagi pidatonya. Buat orang yang sudah kenal gajah dia diketawain, belum buat orang yang belum kenal gajah dia malah menyesatkan. Dua-duanya sama tidak mendidiknya. Nuansa pandangan yang luas. Yang ketiga, kesadaran hidup. Dari mana ini dimulai? Dari pertanyaan dikala kita merenung di padang Arafat yang terhampar luas membentang, sejauh mata memandang cuma tenda-tenda putih dua yang nampak. Dari mana kita datang? Di mana kita sekarang? Mau kemana kita akan pulang? Dikala itu air mata berurai membasahi sisi tanpa terasa. Inilah barangkali taman miliknya padang mahsyar di akhirat nanti. Di mana kita melepaskan semua status sosial. Dikala itu jenderal tidak akan dipanggil jenderalnya. Dikala itu yang intelek dan yang awam tidak tahu lagi kita. Dikala yang kaya dan yang miskin sudah sulit dibedakan. Bukankah itu pantulan daripada kehidupan yang pasti akan kita temui? Lalu dunia ini apa? Persis kalau diibaratkan dunia ini cuma sekedar sebuah panggung sandiwara. Sang sutradara Allah Subhanahu wa ta'ala, penonton malaikat. Panggung sandiwaranya dunia ini, pemainnya seluruh manusia, skenario-nya Quran dan Sunnah. Sutradara berjanji kepada pemain-pemain yang bermain dengan baik sesuai dengan petunjuk dalam skenario Quran dan Sunnah akan diberikan piala Kisra berupa surga. Tapi mereka yang menyimpang dari teks skenario sampai panggung sandiwara kacau, mereka pun akan mendapat imbalan yang sesuai. Saya Ustaz, ini peran saya dalam panggung sandiwara dunia ini. Saudara pegawai, saudara pedagang, saudara seniman, peran yang sedang kita pegang. Peranan kita pasti akan selesai dengan dua kemungkinan. Pertama, memang skenario-nya mengharuskan peranan kita sampai di situ. Selesai. Itu apa itu? Ajal. Yang kedua, panggung sandiwaranya yang memang sudah harus dibongkar. Apa itu? Kiamat. Jikalau panggung sandiwara ini sudah dibongkar, jikalau dalam teks memang peranan kita sudah habis sampai di situ, kembalilah kita kepada sang sutradara.